Bapak Ibu sekalian, Bapak Uskup dan para suster dan para pastor, selamat sore. Diundang oleh Monsinyur untuk retret tahun ini, saya sempat menduga bahwa itu Juli tahun lalu, jadi saya tanya lagi. Ternyata Juli tahun ini, jadi sudah diundang lebih dari 1 tahun yang lalu. Mengapa saya gembira diundang ke sini? Sekarang kadang-kadang saya mengaku saya orang Sangliat kelahiran Bandung, tapi ya karena Bapak Serani atau ayah baptis atau wali baptis saya Pak Stanislaus Soruri berasal dari Sangliat dan masih saudara dekat dari Pastor Thomas Ratuanak. Mana Pastor Thomas? Ada ya. Dan kemarin saya ke sana untuk yang kedua kali karena tahun 2014 sudah diundang ke sini untuk Musda Unio, dan waktu itu pun saya langsung bilang saya ingin ke Sangliat diantar Dr. Yuce dan Pak Agus dan Pastor Thomas, dan kemarin saya mengulangi lagi. Sebelum misa sudah masuk laut, naik perahu batu, kapal tangga batu, naik turun, dan sesudah misa kembali lagi ke sana. Jadi untuk saya berada di Keuskupan Amboina ini, khususnya di Tanimbar ini, seperti apa, rasa pulang kampung gitu ya. Ada sedikit perasaan emosional ya, lain dengan mungkin ke pulau-pulau atau ke tempat-tempat yang lain. Kita akan memulai retret yang sebetulnya tidak terlalu mudah kalau kita laksanakan dalam suasana seperti sekarang. Begitu hampir pesawat mendarat di Saumlaki itu, saya lihat dari udara hijau semua, tapi saya tidak tahu apakah itu semak-semak atau pohon-pohon atau hutan seperti itu ya. Dan kemudian mulailah berkeliling ya. Hari ini kita mendengarkan bacaan tentang bagaimana Maria Magdalena itu menangis. Dan ditanya oleh Yesus, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saya selama 20 tahun terakhir mengajar juga para frater, antara lain manajemen pastoral, teologi pastoral, dan ortodoksi dan masalah sosial. Bukan antara lain, itu 3 mata kuliah yang saya ajar. Dan cukup sering saya bertanya, apakah para calon imam itu kalau melihat sesuatu itu melibatkan emosi atau tidak? Bisa marah, bisa menangis, bisa jengkel, bisa apa saja begitu, atau melihat apapun kita tidak tergerak. Ya, saya kemarin waktu baru datang sudah langsung diajak ke pantai Pertamina, tapi sejak keluar dari airport sudah agak kaget melihat bahwa rupanya entah bagaimana di sini, saya tidak tahu di mana tempat TPA ya, tempat pembuangan akhir dari sampah, tetapi rupanya banyak masyarakat yang kreatif ya. Sampah dikumpulkan di pinggir-pinggir jalan saja dan langsung dibakar di tempat itu begitu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan di Cimahi misalnya Ibu Rini mengatakan, selama saya berdinas, saya ingin mengurangi sampah sampai 50%. Mudah-mudahan di akhir dinas bisa zero waste. Itu kota Cimahi. Bagaimana di sekitar kita ya? Kalau melihat sampah seperti itu, bagaimana perasaan kita? Atau kita menganggap, itu biasa-biasa sajalah gitu ya. Sekali lagi, Maria Magdalena menangis dan tidak menemukan Tuhan, tidak tahu bahwa itu Tuhan, atau merasa bahwa Tuhan hilang. Ketika kita melihat tumpukan sampah itu, kita juga bisa bertanya, di situ ada Tuhan atau tidak? Dalam acara kita datang di tempat ini, di meja-meja sudah ada botol air minum, sekali pakai sekali buang begitu ya. Nah, melihat itu perasaan kita bagaimana? Biasa saja atau nangis? Ini kapan nih ya? Lihat di meja makan, mohon maaf nih kepada panitia, saya dulu kalau retret yang agak lebih terbatas, saya bilang bisa nggak gini. Kali ini saya tidak minta, saya pengen lihat apa adanya saja. Ya, mohon maaf ini untuk melihat saja ya. Apakah kalau di meja-meja ada botol minuman seperti itu, kita bagaimana perasaan kita begitu? Tadi begitu ketemu Romo Berry, saya lihat masih merokok itu.
10 tahun yang lalu saya berharap Romo Berry suatu kali berhenti merokok, tapi waktu itu Monsinyur Mandagi mengatakan, saya akan melarang frater-frater untuk merokok, tapi yang senior-senior tunggu sajalah, nanti mungkin berhenti sendiri atau bagaimana begitu ya. Tapi saya lihat Romo Berry, terus dalam hati, rupanya Romo Berry masih sehat nih, masih bisa merokok nih ya. Kalau sudah tidak sehat tidak bisa merokok lagi Romo ya. Saya awalnya menduga bahwa di Kuspan Ambon gara-gara Monsinyur Mandagi bertobat, Monsinyur Ino kan tidak, Monsinyur Seno tidak merokok. Di sini jumlah imam yang merokok tidak akan banyak, tapi ternyata banyak. Jadi selama seminari sampai tabisan tidak merokok, begitu tabisan rupanya sudah tidak dilarang lagi begitu ya. Kata Monsinyur tadi di belakang, bagi sebagian yang tinggal di daerah-daerah itu hiburan katanya. Memang pernah juga ada suster yang mengatakan, Romo, kalau awam punya keluarga, punya anak, saya larang merokok. Tapi kalau Romo-Romo merokok, ya tidak punya istri, tidak punya itu, merokok masih dilarang juga, kasihan ya bilang. Jadi suster itu, seorang suster tidak pernah melarang Romo-Romo merokok karena kasihan, katanya Romo tidak bisa ini, tidak bisa itu dan sebagainya. Saya pertama kali agak sadar tentang lingkungan hidup itu tahun 2009 waktu mengikuti pelatihan di Melbourne di Australia, dan pada waktu itu dikatakan bahwa kadar CO2 itu ikut menentukan ya, pertemuannya tentang climate change, perubahan iklim. Sekarang sudah menjadi climate crisis, sudah menjadi krisis iklim, sudah berubah lagi climate emergency, sudah menjadi darurat iklim. Sekarang bahkan sudah disebut neraka iklim ya. Ada yang mengatakan bahwa panas bumi ini, bumi yang makin panas itu makin terasa ya. Waktu tahun 2009, 15 tahun yang lalu, kadar CO2 itu global menurut hitungan salah satu titik observatori di Hawaii itu 387 ppm. Dan dikatakan kalau mencapai 415 itu bumi sudah akan terlalu panas. Sekarang sudah 423 sampai 427. Angkanya sudah digeser, para ahli bilang 450. Ada hitungan gigaton, ada hitungan waktu, ada yang mengatakan kalau kita tidak melakukan apapun sampai tahun 2030, kita tidak akan pernah bisa lagi menyelamatkan bumi karena sudah terlanjur rusak gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah dirusak kadang-kadang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi misalnya merokok, kalau mau merokok harus sedemikian bisa menjamin bahwa tetap sehat. Jangan sampai melewati suatu titik di mana ketika sudah sadar pun tidak bisa lagi ya. Ada masih kerabat saya, usianya di bawah saya 10 tahun, berhenti merokok tapi sudah terlambat ya, meninggal di meja operasi karena sumbatan dan sebagainya. Bukan soal merokok, tapi kita imam apakah kita juga ingin hidup sehat? Kalau melihat teman-teman imam sakit di Bandung, banyak imam yang lebih muda dari saya juga sakit. Apakah kita menangis? Apakah terserahlah, mau sehat mau apa gitu. Kalau ada imam-imam yang menangis meninggal dalam usia muda, apakah kita menangis? Sekali lagi, melihat sampah apakah kita menangis? Melihat kerusakan alam apakah kita menangis? Melihat macam-macam yang terjadi di sekitar kita, apakah kita sungguh menangis karena kita tidak menemukan Tuhan di balik itu semua? Sampai kapan Tuhan harus teriak-teriak ya? Tuhan yang tanda petik diwakili oleh Paus Fransiskus tahun 2015 mengeluarkan Laudato Si, tapi sampai sekarang pun masih banyak yang belum membaca apalagi melaksanakannya. Sampai-sampai itu 2015 kan Laudato Si ya. 2023 Paus mengeluarkan sekali lagi Laudate Deum. Isinya Laudate Deum itu hanya kurang lebih mengatakan, oh ini umatku, aku sudah buat dokumen ensiklik 8 tahun yang lalu kok belum dilaksanakan. Padahal bumi ini sedang menuju keruntuhannya, begitu kata Paus dalam Laudate Deum. Dan kita sepertinya tidak, masih business as usual, masih kehidupan yang biasa-biasa saja ya. Sampah masih tidak terkelola, kita masih banyak menggunakan sampah plastik sekali pakai dan sebagainya. Selama retret ini saya mohon izin nanti malam akan ada pengantar bahwa kita tidak hanya akan mendengarkan dari saya. Ya, retret ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Saya hanya menyediakan beberapa bahan. Romo-romo kalau mau ikut retret silahkan, bacalah, bukalah hati begitu ya. Tapi saya juga tidak bisa memaksa romo-romo untuk
sungguh-sungguh membuka hati. Besok kita ke pasar di Omelek, pasar tradisional, lusa ke pantai Pertamina ya. Saya akan minta ada beberapa kegiatan terutama di pantai, tapi sekali lagi bukan harus ya. Kalau sanggup mari kita masuk laut bersama-sama. Yang kalau basah nanti lumer atau luntur tidak boleh duduk di pinggir saja begitu. Ya, tapi mari kita selama beberapa hari ini bertanya ya, sejauh mana kita menangis melihat situasi bumi yang makin rusak, panas, kotor dan menderita. Tentu saja bukan hanya alam dalam arti tumbuhan dan sebagainya, tapi termasuk juga relasi-relasi sosial ya. Makin banyak, mungkin di Tanimbar ini termasuk yang agak aman ya, yang menyenangkan, kesana kemari. Di daerah sini kebanyakan Katolik, tetapi yang namanya konflik antar suku, antar agama masih terjadi di tempat lain ya, masih ada masalah-masalah yang menjadi PR bahwa ternyata planet bumi ini belum menjadi rumah kita bersama. Siapa yang bisa membuka mata Maria Magdalena bahwa Tuhan itu masih hadir? Tentu saja Tuhan sendiri. Kata Maria Magdalena, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Mudah-mudahan selama retret ini kita secara pribadi juga disapa oleh Tuhan secara pribadi ya. Barry gitu. Thomas gitu ya. Eman gitu ya. Mudah-mudahan Tuhan sendiri yang mengetuk hati kita masing-masing sehingga kita kemudian seperti Maria berpaling dan berkata kepada Tuhan, Guru, Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan sendiri yang membuka mata kita bahwa Tuhan sebetulnya hadir di tempat sampah itu. Tuhan yang sedang menderita. Tuhan hadir ketika kita sakit, ikut menderita. Tuhan hadir ketika bumi ini makin dirusak, ketika persaudaraan juga dilukai. Mudah-mudahan Tuhan sendiri yang pada saatnya akan menyapa kita dengan memanggil nama kita masing-masing seperti Yesus mengatakan Maria. Mudah-mudahan kita tergerak karena ini memang terlibat di dalam masalah lingkungan hidup. Sebetulnya bukan hanya terlibat dalam masalah lingkungan, dalam segala hal. Kalau kita sebagai imam terutama memang harus panggilan gitu ya, nggak bisa penugasan. Belum lama ini saya ketemu seorang guru besar dari Australia, Profesor Gary Van Klinken. Dia bilang sekarang ini di dalam masalah sustainable development dan sebagainya muncul juga ide dari kalangan Kristen terutama stewardship ya. Atau menjadi Islam mungkin menjadi utusan Allah ya, menjadi khalifah Allah gitu ya. Menjadi orang yang ditugaskan oleh Tuhan. Kata Profesor Gary, kalau semakin ditugaskan semakin banyak orang melanggar katanya. Ya, cobalah kita lihat sebagai imam, saya sudah 34 tahun menjadi imam. Kadang-kadang kalau ditugaskan tidak sungguh-sungguh kita jalankan dengan sepenuh hati. Tapi hal-hal yang tidak ditugaskan kadang-kadang kita jalankan dengan mungkin sekian ratus% lebih dengan sepenuh hati karena kita menyenangi dan menikmati tugas-tugas itu, atau keprihatinan itu, atau minat itu dan sebagainya. Memang menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang imam bahwa setiap penugasan kita terima sebagai sukacita sehingga kita menjalankannya dengan penuh kegembiraan. Memang tidak selalu mudah ya. Tapi kalau kita melihat semua bukan karena penugasan, bukan karena ada SK gitu ya, tapi karena memang itu memberi kita kegembiraan, memberi kita sukacita, maka kita akan melakukannya tidak dengan beban. Kita akan melakukan semua panggilan, semua tugas kita dengan kegembiraan karena di situ kita merasakan kebahagiaan. Sangat penting kita sebagai imam bahagia menjadi seorang imam. Hari-hari ini saya bahagia bertemu dengan teman-teman lama meskipun jarang-jarang ketemu gitu ya. Ketemu aja udah langsung gitu ya. Baik yang lama-lama nggak ketemu
Ada lagi yang baru datang, baru akan tugas di sini tadi, Romo Wahyu MSc. Sudah pernah ketemu, sekarang ketemu lagi. Nah, melihat bahwa semua imam masih berjuang dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, itu memberi kepada kita kegembiraan. Retret kali ini mohon izin Bapak Uskup dan para Romo bahwa tidak akan menjadi retret yang hanya masing-masing pribadi, tapi akan ada banyak sharing berdua, diskusi kelompok, ada banyak aktivitas sebisa-bisanya ya. Sangat tergantung, saya sudah mulai mengirim bahan tapi sedikit-sedikit saja karena saya mau menyesuaikan juga dengan dinamika para imam. Kalau kitanya sangat antusias, kadang-kadang tidak perlu bahan juga, nanti akan muncul saja begitu saja. Tetapi mudah-mudahan kita dibimbing oleh Tuhan sendiri. Pada akhirnya, pada hari terakhir di dalam retret, Tuhan seperti bicara kepada Maria, Maria gitu ya. Tuhan menyebut dan memanggil nama kita masing-masing, dan kita mengalami kehadiran Tuhan, dan dengan itu nanti pulang meninggalkan, bagi yang dari luar, meninggalkan Pulau Tanimbar ini dengan sukacita dan kegembiraan. Saya kira 2 minggu di sini bersama-sama, apalagi dengan umat ya, di rukun-rukun dan sebagainya, itu pengalaman yang luar biasa. Saya sharing bahwa saya ada di sini, bahwa para imam tinggal di rumah umat. Wah, beberapa Romo yang teman bilang, wih luar biasa itu. Kita juga jarang mengalami hal semacam itu gitu ya. Di Unio dalam beberapa kali munas diusahakan tinggal di rumah umat karena menyenangkan ya. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kebaikan. Di situ kita melihat kehadiran Tuhan. Ya, mungkin di tempat sampah tidak, tapi di rumah umat ketika kita bertemu dengan banyak umat yang luar biasa, kita melihat kehadiran Tuhan. Seperti akhirnya Maria juga bisa melihat bahwa yang ada itu bukan penunggu taman, bukan penjaga taman, tapi itu adalah Tuhan sendiri yang hadir. Semoga dalam retret ini kita sendiri pada akhirnya dipanggil secara pribadi untuk bertindak. Memang tidak cukup panggilan individual. Kata Paus, dalam merawat bumi ini tidak cukup pertobatan individual, tidak bisa diserahkan kepada pribadi-pribadi saja. Harus ada pertobatan komunal, bahkan global. Tidak bisa hanya menjadi himbauan, harus menjadi kebijakan. Salah satu Romo terima kasih memberi info bahwa dulu para frater harus menanam 250 pohon, harus, mudah-mudahan pohon keras ya. Masih berlaku atau tidak? Ini semua pernah frater. Kalau ini masih ada 100 saja, sudah berapa? 25.000 pohon ini sudah ditanam oleh para imam di seluruh Amboina ini. Itu kan akan dahsyat sekali. Itu baru pohon, belum yang lain-lain gitu. Memang harus menjadi kebijakan, menjadi aturan, menjadi policy dan sebagainya. Tahun 2030 Bapak Paus sudah mencanangkan misalnya Vatikan 100% solar panel. Vatikan akan menggunakan full kendaraan elektrik dan sebagainya lagi. Bapak Paus tanda tangan, ya, bikin komitmen, ya, bukan hanya sebagai pribadi. Nah, kita sendiri Pausnya sudah luar biasa. Kita sendiri kok masih biasa-biasa saja, belum tergerak begitu ya. Mudah-mudahan selama retret ini kita tidak hanya sedih, menangis seperti Maria. Mudah-mudahan selama retret ini kita bersukacita ya, bergembira karena melihat semua teman-teman para Romo berjuang di tempatnya masing-masing dengan cara masing-masing, dengan kelebihan dan energinya masing-masing. Tapi ketika kita melihat bahwa semuanya bergerak di arah yang sama, pasti menjadi imam menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak pernah sedih, happy ketemu teman-teman gitu ya, bahagia punya teman-teman yang luar biasa. Para imam adalah salah satu kekuatan dari gereja yang kalau tonggaknya tidak kuat ya gereja juga tidak akan kuat. Jadi masa depan keuskupan ini ditentukan para Romo yang ada di sini, para pastor yang ada di sini. Maju atau tidaknya, warnanya seperti apa ditentukan oleh kita semua yang hadir di sini. Bukankah itu suatu kepercayaan yang begitu besar dari Tuhan? Bapak Uskup hanya bisa bergerak kalau betul-betul didukung oleh kita semua para imam. Bapak Uskup pasti sudah punya kesadarannya, punya arahnya, tapi kita semua harus bergerak bersama. Bukan hanya para imam, sini ada juga para suster religius, bapak ibu awam
Ya, semua harus bergerak bersama-sama sampai pada akhirnya kita melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di Keuskupan Amboina ini, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita tidak menangis lagi karena melihat kehadiran Tuhan. Amin.